Waktu itu sudah bisa untuk nyari makan belum dari menulis? Salah satu keberanian saya menikah muda karena saya menulis. Saya menikah kan ketika masih statusnya pelajar SMA kelas 3. Kok bisa, Pak? Ameten. Gimana bisa bisnis tanpa modal? Kalau berdikari pakai modal. Modal apa? Modal SPP. Iya. Kamu pulaan pakai uang SPP? Uang SPP. Jadi membohongi orang tuamu dong? Iya. Aku tidak pernah bercita-cita jadi penulis. Aku tuh dulu punya cita-cita pengen bikin sawah bertingkat. Kalau jadi pelawak nggak pernah nggak sih? Aku tuh bukan pelawak aja nih Mas. MC tapi lucu. Tapi tergantung budget Mas. Nah ini pandemi sebenarnya antara berkah dan tidak buat saya pribadi ya. Kamu kan memang pedagang ya? Iya, Sering jualan sering galon, Iya. jualan apa itu tabung, Iya. tabungnya teman dijual. Nggak Aduh, terus. zaman dulu lah itu. Iya. Zaman dulu dan sekarang. Bahkan saya selalu ngitung satu hari itu saya berapa kali lucu. Oh ya. Ada teman saya tuh di kelas namanya Heru. Heru mungkin sekarang udah jualan popes. Wah pokoknya aku nggak mau kalah sama si Heru. Jadi tiap di kelas tuh Heru berapa kali saya itu. Waktu itu bawain apa gitu, terus nggak lucu, naik Mas bawa pistol, tenan naik bawa pistol. Kamu nggak lucu terus digituin. Tapi bercanda tapi ya tetep mosok neng kene mati Pak ngawur Pak, nggak bu. mosok mati Akal sehat orang yang sedang butuh pekerjaan itu memang kadang tidak bisa diandalkan. Teh celup itu kan konsepnya gini. Kita itu dikasih teh dan benangnya. Nanti kita nyelup. Kok nyelup apa ngelem. Itu kan di hari pertama itu pekerjaan yang menyenangkan karena kita bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Tapi pekerjaan yang menyebalkan kan hari kedua. Setelah kita store asu. Setelah kita store tehnya, oh hasilnya bagus Mas. Bagus ya. Tapi untuk bisa mendapatkan teh lagi, stok teh jatah lagi, kita harus ngajak orang. Misalnya Ya kayak saya naik mobil tapi mobilnya serem. Karena mobil saya batu nisan Grand Livina gitu-gitu. gitu. Karena dadaannya agak kurang ya. Iya. Dari situ aku mulai seneng panggung ya saka cilik Mas, diajak menonton kemana-kemana. Jadi jiwa panggung iki wis ada sejak lahir. Aku umur 6 bulan enggak pernah tiba saka panggung Mas. Tapi buktinya kamu kaya, punya kapal. Enggak. Kapal di situ Bondo punya. Ya sampan jangan dibilang. Oh iya. Tapi bener nggak kamu pernah menerima job dari mantan pacar? bener Waduh. jadi ya tetap bersilaturahmi lah dengan sama Kamu masih sayang nggak? ya aduh mulai sedih takkan-takkannya asmoro ya kalau sayang ya enggak lah Mas, tapi ya Jadi rasa sayang itu sudah tidak ada. sudah tidak ada, semburatnya mungkin masih. Mereka menjual aset mereka yang itu misalkan kalau mereka nggak suka telur asin ya, itu telur itu dimasukkan, diselundupkan di saku gitu, kemudian pasta gigi kalau mereka ternyata metik Mas, Apa tuh? tanpa gigi. Mereka jualan pasta gigi atau apa yang itu sebenarnya diberikan pada mereka gitu kan ya. Tapi kemudian ke pasar pakem mereka itu kan boleh keluar ataupun kawasan terdekat. Itu dijual dan kemudian dibelikan yang tadi gula, garam dan sebagainya, itu sembunyi-sembunyi tanpa ketahuan petugas. Maka namanya pasar gelap lansia gitu. Aku tuh nembak cewek pertama kali itu kelas 2 SMA. Dan Langsung ditolak. pasti. Kenapa? Tentu saja. Karena Banyak faktor ya kan. Oh stand up job pertama kali. Aneh juga langsung aneh Mas. Saya ngejob di gereja. apa nih? Ya saya kan anak UIN. Nah terus? Anehnya tuh kita nggak dikasih tahu kalau venue-nya tuh gereja. Yang paling saya ingat karena masih awal-awal stand up belum bisa milah-milah materi. Teman saya kan materinya masih dikit. Nih karena materinya saking dikitnya, secara tidak sadar dia membawain materi tentang Isra Mi'raj. Ini ada berapa lukisan? Waktu itu dia hitung ada 40-an lukisan, mungkin 45 atau 43 lukisan. Terus dia bilang, saya beli semua, harganya 2,5 juta. Saya langsung kaget. Bayangkan tadi pagi itu saya punya uang cuma 20.000 di saku saya, tiba-tiba sore itu, malam itu ada orang bawa uang 1 dus.
Indomie itu. Dan itu duit semua. Nah, dia kasih ini ada uang. Waktu itu kalau nggak salah 30 juta. Pagi saya miskin sekali, malam saya kaya sekali. Luar biasa. Saya nggak bisa tidur. Pagi minta dispensasi, malam pegang uang 30 juta. 30 juta nggak bisa tidur. Ngelihat itu saya mau bantalkan uang itu, ternyata saya nggak bisa tidur. Berbantal uang itu ternyata nggak bisa tidur. Tahunnya waktu kecil nulis puisi gitu, SD itu nulis puisi. Kalau pitulah 17-an mesti pentas, yang saya banggakan itu Gus. Nah, terus kalau pada mabu-mabuan gitu, lainnya pada nyanyi-nyanyi, kita baca puisi. Nanti kalau jelek duet teman saya gitu. Nah, makanya ada istilah. Kalau kerja bakti itu kan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Nah, rasa melu andiono nulis. Nah, gitu. Jadi ada istilah, kalau kamu nggak punya keterampilan atau kemampuan apa-apa, maka menulislah. Di situ, Gus. Iya. Di Jogja ada fenomena itu ya. Kalau makin banyak bahasa Inggrisnya makin mahal ya. Nah, Ya enggak? Ico juice. Ico juice harganya 25.000. di desa namanya es jus. Es jus 5.000. 5.000. Masuk restoran jadi 25.000. Kalau tahu lale bro? Bek tofu. Bek tofu kan Mas? Tahu wale. Oh iya. Gitu. Tahu nganu wale, tahu bulat. Tahu bulat apa? I know circle. Yang paling asik itu soto ayam, Sop ayam Pak. sop ayam Pak Men, chicken sop Father Minus. Father Minus ya kan. Mas dari mana ya? Saya MC Mas. Oh Mas Alit ya? Mas, ya. Aku mlebu nih sing lane. Kuwi alis boh. Kok beda ya? Ini kerap banget. Kok elek ya? Oh jancuk ya. Tenane. Di angkatan saya di kampung itu, pokoknya kalau udah dewasa, itu syarat dewasa itu Harus satu, pernah. dimut banci didelok wong akeh itu loh. Oh gitu. Iya. Itu dibaptisnya gitu. Gitu. Nah, saya gagal sendiri kok nggak bisa. Terus ngombe, terus udah dapil gitu ya, dapil ngombe terus ada genda gitu kan, dul gitu. Udah menentukan 3 dimensi namanya. Wani. Udah tekan Bank Indonesia. Oh, buang itu. Maksudnya bikin lagu Bikin lagu atau bikin grup musik Ya, atau bikin masalah. yang terakhir. Karena seniman kadang-kadang memang harus punya masalah. Harus. Kadang-kadang berkonflik, ada dialektika. Iya. Nah itu. Terus Kepikiran nggak akan tiba saatnya saya berpotensi jadi orang kaya? Ini itu tujuan. Gue ini akibat. Sama sekali nggak ada. Nggak ada. Semua dilakoni. Kaya itu bukan tujuan. Itu akibat. Akibat dari apa sehingga Pak Butet tuh sekarang ini kaya? Relatif ya. Kaya itu relatif. Ya menurut saya kaya lah. Asu. Menurut sebagian besar orang pasti ya bilang kaya. Akibat bukan jadi pemalas. Sederhana Pak. Saya tidak mau menggunakan legitimasi kesenimanan saya untuk jadi pemalas. Sejak awal. suatu hari baca buku di trotoar kelingat pakai tas gulung. Ada teman saya namanya Panjul. Itu datang ngasih uang saya. Ini gini, teman-teman itu apa ada patungan, ada uang berapa juta gitu, 3 jutaan, lumayan dulu. Waktu itu lumayan 3-5an. Terus, yo wes, ini kesepakatannya kamu nggak usah di kesenian, tapi jualan mie ayam. Tenanin. Terus buat sih. Nggak kayak artis terkenal kan ada yang kalau lihat langsung diajak foto. Kalau saya itu lebih diperlakukan seperti orang di kampung nemu piton. Gimana? Ya cuma dilihatin, oh kayak gitu. Malu-malu untuk menyapa. Malu sama males mungkin. Maka tesis saya hari ini tuh ilmu itu ditemukannya dari sandungan-sandungan karena itu. Kejelungop, Kejelungop. Semakin saya kejelungop, semakin saya mendapatkan ilmu. Aku tuh kemarin pesen kaosmu tapi habis. Habis mas, laris itu. Kapan ya produksi lagi? Mokti Entot itu yang warnanya hijau. Nah, ini baru hubungin vendor kainnya. Karena kain saya itu sisa kain Juventus. Iya. Aku dengar juga gitu. Dan bahkan itu yang milih itu Ronaldo. Itu kan kainnya Iya bisa. loh, serius loh. Itu Mokti Entot itu kaosnya beda. Iya. Tapi mau produksi lagi. Insya Allah. Ya nunggu Itu kain. yang ngurasi itu harus Ronaldo. Harus Itu Ronaldo. fans Juventus yang dari Indonesia ini. Kainnya tuh bisa menyerap tenaga kerja.
Jadi ada penjahit punya gawean, ada orang sablon punya gawean. Gitu.